Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak, kebetulan kita diberikan tugas dari kegiatan calon guru penggerak berkaitan dengan sebuah nanti ada diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Bagus itu, silakan. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki bisa berguna. Itu Pak. Jadi memang salah satu tujuan saya itu memang ingin melihat kasus tersebut, kemudian mengetahui sejauh mana nanti penyelesaian dari kasus dilema etika maupun rujukan moral itu tadi Pak. Baik, untuk ini Pak ya, yang jadi pertanyaan saya nanti ya, selama ini yang Bapak alami di sekolah kita ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebetulnya kasus dilema etika itu mirip dengan kasus yang lain. Jadi kita ketika untuk mencari solusi sebuah kasus, awalnya kita mencari akar masalah. Juga sama. Jadi kita mengidentifikasi penyebab-penyebab apa yang menjadikan munculnya permasalahan ini. Jadi kira-kira Pak, kasus apa yang menjadi suatu dilema etika menurut Bapak yang berada di sekolah kita ini? Dalam dunia pendidikan memang kasus-kasus seperti ini sering ditemui. Contoh di sekolah ini yang akhir-akhir ini sampai sekarang juga itu tinggal menunggu keputusan akhir, tapi permasalahannya sudah selesai. Jadi Pak Riki tahu ada salah satu teman kita itu yang rumahnya di sana ya. Nah itu bagi pimpinan itu sebuah dilema. Di satu sisi aturan disiplin harus ditegakkan, di sisi lain yang bersangkutan punya permasalahan tersendiri. Jadi kasus yang memang kita temukan atau yang Bapak hadapi itu ketika bicara di sekolah kita berarti berkaitan dengan salah seorang guru yang berkaitan dengan kedisiplinan mungkin Pak ya. Betul. Dengan kedisiplinan yang terjadi di sekolah kita. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk khusus kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini tidak bisa langsung kita mengambil eksekusi keputusan, tentu melalui proses. Jadi prosesnya itu kita menampung berbagai macam informasi dari rekan, dari bahkan pernah mencari tahu lewat wali murid, dan sempat juga acara dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bapak tidak langsung mengambil tindakan? Tidak bisa. Jadi ada beberapa proses ataupun langkah-langkah yang Bapak tempuh ketika akan mengambil suatu keputusan dan melibatkan banyak orang. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait kasus yang dihadapi itu Pak? Ya, setelah kita tahu bahwa ada masalah, kemudian kita setelah menerima informasi lebih banyak, mewawancarai, ngobrol dari hati ke hati dengan yang bersangkutan, dan ditemukanlah akar masalahnya.
sehingga solusinya sudah ada gambaran, dan itu salah satu solusinya harus melibatkan atasan yang punya otoritas, yaitu Pak Korwil. Oke. Jadi Bapak, langkah yang Bapak ambil itu atau Bapak lakukan itu berarti mencari informasi ya. Mencari informasinya terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta ya dari informasi tersebut, kemudian wawancara atau komunikasi dengan guru tersebut. Nah, jadi setelah itu Bapak baru menganalisis ya, untuk akhirnya diambil keputusan yang terbaik. Betul. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Khusus kasus ini kebetulan yang bersangkutan jujur mengakui apa yang menjadi permasalahan pribadi dan keluarganya. Kemudian dibantu pula kita oleh Pak Korwil itu. Jadi sangat mudah. Jadi sangat terbantu sekali. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan tadi, Bapak itu melakukan suatu hal yang efektif, yaitu dengan cara berkomunikasi ya dengan atasan atau dengan Pak Korwil, kemudian dengan rekan-rekan guru Pak. Dengan rekan-rekan guru tentu saja itu informasi awal itu sangat kita butuhkan. Jadi Bapak tetap secara ada suatu nilai kebijakan yang Bapak ambil ya. Jadi tetap Bapak itu mendengar suatu pendapat dulu dari beberapa pihak, sehingga nanti akan ada suatu keputusan bersama yang Bapak dapat ambil. Kan ada filsafat mengatakan bahwa pemimpin itu harus banyak mendengar. Allah menciptakan telinga 2, mulut 1, artinya harus sering banyak menerima masukan. Betul sekali Pak. Untuk selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sangat kita rasakan. Ini tantangan yang luar biasa, terutama dalam hal perasaan. Jadi bagaimanapun kita manusia, andaikan kita seperti dia, nah kita juga merasa apa ya? Nah justru disitulah etika kita harus muncul. Jadi itu tantangan yang sangat dilema sekali Pak ya, berkaitan dengan kalau kita bicara dengan regulasi itu tadi, kemudian bicara dengan rasa kita, itu yang jadi dilema itu sendiri Pak ya. Jadi tentu saja kan dalam hal ini Bapak juga harus dapat meyakinkan ya orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu Pak ya. Itu luar biasa Pak. Kemudian Pak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Khusus kasus ini kita tidak punya pola khusus, tapi pada prinsipnya setelah muncul permasalahan kita harus segera menyelesaikan. Namun itu pun tidak selesai sebulan 2 bulan, jadi lama sekali. Jadi untuk urusan dilema etika yang kasus seperti ini, untuk menyelesaikannya tidak ada jadwal khusus. Oke, baik. Jadi tetap harus mengumpulkan berbagai macam informasi ya Pak ya, secara faktual, kemudian mendapatkan istilahnya apa ya, pendapat dari atasan kita, Korwil, mungkin dari untuk kepala sekolah sendiri ya, maupun dari rekan-rekan guru, rekan-rekan guru senior gitu ya. Kemudian Bapak juga sempat menyampaikan ada komunikasi dengan wali murid juga untuk hal tersebut.
Jadi tidak ada jadwal khusus yang Bapak buat gitu ya untuk dalam penyelesaian. Tidak ada. Jadi semua berjalan berdasarkan waktu dan juga secara realita Pak ya, artinya tetap membutuhkan jangka waktu yang sangat lumayan membutuhkan ya, agar dalam pengambilan keputusan itu kita tidak salah dalam mengambil itu. Ya. Nah, baik Pak, untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Khusus kasus ini kita merasa terbantu oleh Pak Korwil. Jadi kalau ada pertanyaan pihak mana atau siapa yang bisa membantu, kita katakan itu Pak Korwil. Karena Pak Korwil sekaligus punya kewenangan. Jadi faktor-faktor itu yang dapat dibedakan berasal dari adanya dukungan ya, Pak Korwil tadi Pak ya. Betul. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja pembelajaran yang luar biasa karena berkaitan dengan moral kita, etika kita. Jadi hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia harus humanis, dan tentu itu adalah dasarnya etika. Jadi sekali lagi seorang pemimpin itu wajib hukumnya untuk mengutamakan etika. Betul sekali Pak. Memang saya sangat yakin dan percaya sekali karena terkait dengan pengalaman Bapak itu, karena kita tahu bahwa pengalaman itu adalah merupakan guru terbaik ya dalam penyelesaian suatu masalah. Memang buat saya pribadi ya sebagai kalau dikatakan anak buah Bapak ini, memang saya merasa bangga sendiri Pak, merasa bangga karena memang Bapak merupakan suatu sosok yang luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman Bapak itu banyak sekali yang saya dapat ambil gitu, ilmunya. Nah ini juga merupakan hal mungkin buat saya juga, ini adalah satu pengalaman Bapak menjadi hal baru buat saya, sehingga nanti insya Allah saya ke depan dapat pula seperti Bapak gitu ya. Jadikan pengalaman ini mutiara hidup. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja Pak untuk waktunya, juga saya ucapkan terima kasih. Iya, maaf telah mengganggu waktu Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak, kebetulan kita diberikan tugas dari kegiatan calon guru penggerak berkaitan dengan sebuah nanti ada diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Bagus itu, silakan. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki bisa berguna. Itu Pak. Jadi memang salah satu tujuan saya itu memang ingin melihat kasus tersebut, kemudian mengetahui sejauh mana nanti penyelesaian dari kasus dilema etika maupun rujukan moral itu tadi Pak. Baik, untuk ini Pak ya, yang jadi pertanyaan saya nanti ya, selama ini yang Bapak alami di sekolah kita ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebetulnya kasus dilema etika itu mirip dengan kasus yang lain. Jadi kita ketika untuk mencari solusi sebuah kasus, awalnya kita mencari akar masalah. Juga sama. Jadi kita mengidentifikasi penyebab-penyebab apa
yang menjadikan munculnya permasalahan ini. Jadi kira-kira Pak, kasus apa yang menjadi suatu dilema etika menurut Bapak yang berada di sekolah kita ini? Dalam dunia pendidikan memang kasus-kasus seperti ini sering ditemui. Contoh di sekolah ini yang akhir-akhir ini sampai sekarang juga itu tinggal menunggu keputusan akhir, tapi permasalahannya sudah selesai. Jadi Pak Riki tahu ada salah satu teman kita itu yang rumahnya di sana Ya. Nah itu bagi pimpinan itu sebuah dilema. Di satu sisi aturan disiplin harus ditegakkan, di sisi lain yang bersangkutan punya permasalahan tersendiri. Jadi kasus yang memang kita temukan atau yang Bapak hadapi itu ketika bicara di sekolah kita berarti berkaitan dengan salah seorang guru yang berkaitan dengan kedisiplinan mungkin Pak ya. Betul. Dengan kedisiplinan yang terjadi di sekolah kita. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk khusus kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini tidak bisa langsung, tidak bisa langsung kita mengambil eksekusi keputusan, tentu melalui proses. Jadi prosesnya itu kita menampung berbagai macam informasi dari rekan, dari bahkan pernah mencari tahu lewat wali murid dan sempat juga acara dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bapak tidak langsung mengambil tindakan. Tidak bisa. Ya, jadi ada beberapa proses ataupun langkah-langkah yang Bapak tempuh ketika akan mengambil suatu keputusan. Dan melibatkan banyak orang. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait kasus yang dihadapi itu Pak? Ya setelah kita tahu bahwa ada masalah, kemudian kita setelah menerima informasi lebih banyak, mewawancarai, ngobrol dari hati ke hati dengan yang bersangkutan, dan ditemukanlah akar masalahnya, sehingga solusinya sudah ada gambaran, dan itu salah satu solusinya harus melibatkan atasan yang punya otoritas, yaitu Pak Korwil. Oke. Jadi Bapak, langkah yang Bapak ambil itu atau Bapak lakukan itu berarti mencari informasi ya. Mencari informasinya terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta ya dari informasi tersebut, kemudian wawancara atau komunikasi dengan guru tersebut. Nah, jadi setelah itu Bapak baru menganalisis ya, untuk akhirnya diambil keputusan yang terbaik. Betul. Ya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Khusus kasus ini kebetulan yang bersangkutan jujur mengakui apa yang menjadi permasalahan pribadi dan keluarganya. Kemudian dibantu pula kita oleh Pak Korwil itu. Jadi sangat mudah. Jadi sangat terbantu sekali. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan tadi Bapak itu melakukan suatu hal yang efektif, yaitu dengan cara berkomunikasi ya dengan atasan atau dengan Pak Korwil, kemudian dengan
dengan rekan-rekan guru Pak. Dengan rekan-rekan guru tentu saja itu informasi awal itu sangat kita butuhkan. Jadi Bapak tetap secara ada suatu nilai kebijakan yang Bapak ambil ya. Jadi tetap Bapak itu mendengar suatu pendapat dulu Ya, dari beberapa pihak sehingga nanti akan ada suatu keputusan betul. bersama yang Bapak dapat ambil. Kan ada filsafat mengatakan bahwa pemimpin itu harus banyak mendengar. Allah menciptakan telinga 2, mulut 1. Artinya harus sering banyak menerima masukan. Betul sekali Pak. Untuk selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sangat kita rasakan gitu. Ini tantangan yang luar biasa, terutama dalam hal perasaan. Jadi bagaimanapun kita manusia, andaikan kita seperti dia, nah kita juga merasa apa ya? Merasa, nah justru disitulah etika kita harus muncul. Jadi itu tantangan yang Betul. sangat dilema sekali Pak ya, Sangat. berkaitan dengan kalau kita bicara dengan regulasi itu tadi, kemudian bicara dengan rasa kita, Nah, itu yang jadi dilema itu sendiri Betul. Pak ya. Jadi tentu saja kan dalam hal ini Bapak juga harus dapat meyakinkan ya orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu Pak ya. Itu luar biasa Pak. Kemudian Pak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Khusus kasus ini kita tidak punya pola khusus, tapi pada prinsipnya setelah muncul permasalahan kita harus segera menyelesaikan. Namun itu pun tidak selesai sebulan 2 bulan, jadi lama sekali. Jadi untuk urusan dilema etika yang kasus seperti ini, untuk menyelesaikannya tidak ada jadwal khusus. Oke, baik. Jadi tetap harus mengumpulkan berbagai macam informasi ya Pak ya, secara faktual, kemudian mendapatkan istilahnya apa ya, pendapat dari atasan kita, perwil mungkin dari untuk kepala sekolah sendiri maupun dari rekan-rekan guru, rekan-rekan guru senior gitu ya. Kemudian Bapak juga sempat menyampaikan ada komunikasi dengan wali murid juga untuk hal tersebut. Jadi tidak ada jadwal khusus yang Bapak buat gitu ya untuk dalam penyelesaian. Tidak ada. Jadi semua berjalan berdasarkan waktu dan juga secara realita Pak ya, artinya tetap membutuhkan jangka waktu yang sangat lumayan membutuhkan ya, agar dalam pengambilan keputusan itu kita tidak salah dalam mengambil itu. Ya. Nah, baik Pak, untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Khusus kasus ini kita merasa terbantu oleh Pak Korwil. Jadi kalau ada pertanyaan pihak mana atau siapa yang bisa membantu, kita katakan itu Pak Korwil. Karena Pak Korwil sekaligus punya kewenangan. Jadi faktor-faktor itu yang dapat dibedakan berasal dari adanya dukungan ya, Korwil tadi Pak ya. Betul. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja pembelajaran yang luar biasa karena berkaitan dengan moral kita, etika kita. Jadi hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia harus humanis, dan tentu itu adalah
dasarnya etika. Jadi sekali lagi seorang pemimpin itu wajib hukumnya untuk mengutamakan etika. Betul sekali Pak. Memang saya sangat yakin dan percaya sekali karena terkait dengan pengalaman Bapak itu, karena kita tahu bahwa pengalaman itu adalah merupakan guru terbaik ya dalam penyelesaian suatu masalah. Memang buat saya pribadi ya sebagai kalau dikatakan anak buah Bapak ini, memang saya merasa bangga sendiri Pak, merasa bangga karena memang Bapak merupakan suatu sosok yang luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman Bapak itu banyak sekali yang saya dapat ambil gitu, ilmunya. Nah ini juga merupakan hal mungkin buat saya juga, ini adalah satu pengalaman Bapak menjadi hal baru buat saya, sehingga nanti insya Allah saya ke depan dapat pula seperti Bapak gitu ya. Jadikan pengalaman ini mutiara hidup. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja Pak untuk waktunya, juga saya ucapkan terima kasih. Iya, maaf telah mengganggu waktu Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Begini Pak, rekan saya ke sekolah Bapak SDN Mekarsari 1. Di sini Pak, saya diberikan kesempatan atau tugas dari kegiatan calon guru penggerak. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait hal dalam pengambilan suatu keputusan, terutama ini mengenai segala permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di SDN Mekarsari 1 ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu Pak ya, baik permasalahan guru-guru maupun dari permasalahan murid atau siswa. Tentunya dalam hal ini Pak ya, dalam hal pengambilan keputusan ini, baik itu masalah yang berupa dilema etika ataupun rujukan moral gitu ya Pak ya. Di sini nanti saya akan mempertanyakan hal itu Pak, terkait bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah baik, untuk pertanyaan pertama Bapak ya, selama ini yang Bapak alami di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama tentu saja mengamati kasus yang sedang terjadi misalnya pada waktu itu. Kemudian setelah mengamati ya identifikasi bagaimana sampai terjadi kasus seperti ini. Jadi dicari akar permasalahannya seperti itu. Oh, jadi Bapak mengamati dulu ya. Jadi permasalahan apa yang terjadi itu Bapak amati, kemudian mengumpulkan informasi, mengidentifikasi ya. Sehingga nanti akan menentukan suatu keputusan yang mengacu pada peraturan ya, berdasarkan peraturan. Baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SDN Mekarsari 1 ini Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita atau kami dalam menyelesaikan kasus, ketika ada kasus atau permasalahan, tentu saja ini harus didukung dengan yang lain, karena
walaupun yang namanya pimpinan, tetap kita membutuhkan dukungan dari istilahnya bawahannya. Nah, sehingga ketika pengambilan keputusan itu akan dipertanggungjawabkan bersama gitu. Kalau kita dapat kalau kita selesaikannya bersama-sama. Gitu, Pak. Jadi setiap Bapak akan mengambil keputusan itu tentu Bapak menjalin hubungan dulu ya dengan rekan sejawat, ya, atau dengan guru-guru di SDN Mekarsari 1 ini, Pak ya. Jadi untuk memastikannya Bapak mengembalikan kepada tadi ya Pak ya, komunikasikan dulu ya rekan sejawat ataupun dengan guru-guru di SDN Mekarsari 1 ini. Ya. Baik Bapak. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama itu kalau kita misalnya permasalahannya ada di seorang guru, kemudian setelah kita mendapat informasi dari yang lain, baik itu dari dewan guru maupun dari wali murid misalnya, atau ada laporan dari ketua komite yang sebagai jembatan dengan wali murid. Nah, kemudian dikumpulkan dari berbagai pihak, lalu kami atau saya memanggil secara halus ya kepada guru tersebut, diajak berdiskusi antara empat mata. Nah, sehingga jangan sampai membuat guru tersebut ya cedera atau merasa tidak enak gitu. Sehingga kami jalin komunikasi yang enak, tetapi permasalahan bisa diselesaikan. Baik. Jadi Bapak tetap langkah atau proses yang Bapak ambil itu mencari informasinya terlebih dahulu, baik dari rekan sejawat, dari wali murid atau wali komite Pak ya. Kemudian secara dengan orang yang bersangkutan atau dengan guru yang memang memiliki permasalahan itu tadi, untuk mencari kebenarannya. Jadi Bapak akan menganalisanya dari sana gitu ya. Sehingga kita bisa memanggil guru tersebut yang bermasalah untuk lebih menguatkan dari informasi yang Bapak terima itu tadi. Oke, terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang secara efektif ya barangkali ketika kita sudah berkomunikasi atau dikomunikasikan dengan guru tersebut, kemudian juga kita berusaha untuk meyakinkan benar-benar paham apa yang dia lakukan selama itu, sehingga menjadi kasus menjadi istilahnya jadi yang lain supaya tidak seperti itu. Jadi apakah Bapak juga di sini ngobrol dulu dengan tim-tim dari sekolah atau dengan guru-guru senior gitu, untuk didengar pendapatnya supaya ada keputusan yang bisa diambil secara bersama Pak ya. Selanjutnya ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ada dalam mengambil keputusan dilema etika itu sangat rumit ya sebetulnya. Tetapi walaupun serumit apapun, kalau kita lakukan bersama-sama dan komunikasi yang enak gitu, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan apa yang kita harapkan. Iya Pak. Jadi tantangan yang paling menurut Bapak sangat
sulit Pak ya adalah berkaitan dengan apabila kurang bisa diterima itu Ya, Pak ya. ya. Kurang bisa diterima dalam Dan meyakinkan itu tadi Pak ya. mungkin itu kalau memang ketika kita kurang meyakinkan gitu, mungkin ada perlawanan Nah, gitu. bisa jadi Pak Gitu. bisa. Ya tantangannya seperti itu, sehingga kita harus benar-benar gitu membuat mereka itu Percaya dan yakin, paham apa yang kita sedang bicarakan dalam kasus tersebut. Baik, Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas kami untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ini tidak punya jadwal. Akan tetapi ketika ada masalah, ya jelas harus diselesaikan. Dan masalah yang rumit tentu saja tidak segampang membalikan telapak tangannya, sehingga kita harus butuh proses gitu. Jadi tidak bisa diselesaikan pada waktu itu, tetapi kita untuk menyelesaikannya di mungkin bisa berbulan-bulan gitu. Jadi artinya memang tidak ada jadwal khusus Tidak ya, ada tidak khusus. ada jadwal tertentu. Pokoknya yang penting bagi Bapak itu harus bisa diselesaikan dengan baik ya, dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama gitu Pak ya. Jadi memang rumit Pak ya, luar biasa gitu ya. Biasa. Kalau masalah etika karena menyangkut perasaan juga. Perasaan juga Pak ya, baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini jelas banyak, bukan seseorang saja, tetapi beberapa orang yang kita butuhkan untuk menyelesaikan. Mungkin diantaranya dari rekan-rekan yang ada di sekolah, yaitu Dewan Guru. Kemudian juga kita libatkan komite, dan ketika kita tidak bisa memutuskan di sekolah, mungkin kita istilahnya minta dukungan dari Pak Korwil gitu, dari yang punya wilayah. Jadi ketika misalkan memang dalam hal ini agak sulit juga ya di sekolah, akhirnya minta dukungan juga, support ataupun gambaran dari Pak Korwil tadi sebagai atasan. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang bisa diambil dari permasalahan etika tadi, ya itu mudah-mudahan bisa membuat kami, baik jadi sekolah terutama untuk yang lainnya, terutama saya juga, sebuah pengalaman atau pembelajaran sehingga kita bisa lebih meningkatkan kedewasaan dari semua pengalaman yang diambil dari itu, karena istilahnya itu kan melibatkan perasaan, sehingga dalam melindungi perasaan itu kan harus dipikirkan. Betul sekali Pak. Pengalaman itu seperti itu. Ya, jadi pengalaman Bapak itu memang sangat luar biasa Pak ya. Kenapa? Karena memang kalau secara istilah kata Pak ya, yang disebut dengan dewasa itu adalah ketika
seseorang itu dapat mengambil suatu keputusan atau dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan bijak, Iya. maka bisa dilihat bahwa orang tersebut merupakan memiliki sebuah pemikiran yang Dewasa. Betul sekali Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanyakan ke Bapak itu tadi berkaitan dengan kasus dilema etika maupun bukan moral. Ya, Saya mudah-mudahan ini ada banyak manfaatnya ya, baik bagi kami di sekolah maupun pada Bapak yang tadi sebagai calon guru penggerak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih sekali sudah diterima dengan baik di SDN Mekarsari 1 ini. Sama-sama. Dan sehat selalu untuk Bapak dan salam juga untuk para guru. Amin. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf Pak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.